Ya, terima kasih Bu Oke, Bina. sorry, lupa. Mohon izin untuk rekan yang bertugas. Siap, tidak apa-apa Bu Bina. Izin untuk melakukan share screen. Silakan. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin pembina, mohon izin rekan-rekan, mohon izin Abang TB. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai data kerapatan petir di Kabupaten Sedang Bedagai pada bulan Maret. Next. Izin untuk operator selanjutnya. Oke, baiklah. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan anggota, yaitu rekan-rekan saya dari kelompok 3. Yang pertama ada rekan Taruna Hafiz Syarifuddin, NPT 31211012, kemudian saya sendiri, Mawar Putri Wardiana, NPT 31211038, kemudian rekan Taruna Aulia Rahman Harahap, 31211013, selanjutnya ada rekan 14, dan yang terakhir ada rekan Taruna Muhammad Lutfi Asmi, NPT 31210015. Baiklah, mungkin kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Yang sebelumnya itu sudah dijelaskan di dua kelompok pertama yang menjelaskan mengenai apa itu petir dan proses terjadinya petir. Nah, di sini kami akan mereview kembali saja untuk sebelum masuk ke datanya tentang petir dan tentang data petir itu bisa diperoleh dari mana saja. Oke, baiklah, izin pembina, izin rekan-rekan. Petir yang kita ketahui merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya pelepasan muatan listrik baik positif maupun negatif yang terdapat di dalam awan-awan konvektif, khususnya awan CB. Pelepasan tersebut terjadi akibat adanya perbedaan muatan yang besar antara awan dengan lingkungan sekitarnya. Kita tahu ada 3 ya, ada awan dengan awan lainnya, kemudian ada awan dengan udara, dan awan dengan bumi. Nah, awan yang memiliki muatan akan menimbulkan muatan induksi di muka bumi sehingga menimbulkan yang namanya medan listrik. Jika medan listrik melebihi medan tembus udara, maka akan menyebabkan terjadinya pelepasan muatan yang kita sebut dengan sambaran petir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, izin untuk mereview kembali bahwa sambaran petir itu memiliki 4 jenis, yaitu pelepasan muatan listrik dalam awan atau petir awan ke awan yang disebut dengan intracloud atau IC, kemudian ada antara awan dengan awan atau intercloud, yaitu intercloud, kemudian ada dari awan ke bumi atau kita sebut dengan cloud to ground atau CG, dan dari awan ke udara atau cloud to air yang kita sebut dengan CA. Nah, petir CG atau cloud to ground merupakan yang paling berbahaya dan merusak, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembina yang sebelumnya. Boleh saya ini? PowerPoint-nya masih ini ya, masih nama-nama. Izin pembina untuk penjelasan ini memang tidak diberikan di PowerPoint pembina, jadi sekedar untuk mereview kembali pembina. Oke. Silakan lanjut. Oke, izin untuk melanjutkan pembina. Jadi seperti yang tadi dibilang bahwa petir yang CG itu paling berbahaya dan merusak. Nah, CG itu kan dibagi menjadi 2, yaitu CG positif dan CG negatif. Kemudian ada kita pada presentasi kali ini menjelaskan mengenai data petir. Nah, data petir itu dapat diperoleh dari pemantauan aktivitas sambaran petir secara real time menggunakan lightning detector. Nah, pemantauan aktivitas petir secara kontinu memberikan informasi penting terhadap perkembangan dan intensitas badai guntur. Dalam hal ini, yang bertugas yaitu BMKG memiliki sebanyak 54 lightning detector yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang salah satunya berada di Medan. Baiklah, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu persebaran data
petir atau data jumlah CG positif pada bulan Maret di Kabupaten Serdang Bedagai. Yang di sini kita ketahui bahwa yang tertinggi intensitasnya itu di Kecamatan Perbaungan, yaitu tercatat pada bulan Maret sejumlah 431 kali sambaran, dan yang terendah itu di Kecamatan Dolok Merawan, yaitu sejumlah 9 kali sambaran dalam bulan Maret. Next. Selanjutnya ada data CG negatif yang juga tertinggi di kecamatan yang sama, yaitu di Kecamatan Perbaungan, sejumlah 1.884 kali sambaran petir CG negatif, dan yang terendah juga di kecamatan yang sama, yaitu di Kecamatan Dolok Merawan, sejumlah 31 kali sambaran petir CG negatif. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan yang bertugas. Mohon izin, selanjutnya adalah jumlah data dari sambaran petir CG, yaitu CG positif dan CG negatif di Kabupaten Serdang Bedagai. Mohon izin, untuk jumlah sambaran petir CG positif dan CG negatif yang tertinggi masih di Kecamatan Perbaungan, yaitu dengan total 2.315 jumlah sambaran petir CG. Dan untuk yang terendah berada di Kecamatan Dolok Merawan dengan jumlah sambaran 40 sambaran. Untuk selanjutnya adalah jumlah sambaran petir IC atau intracloud di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk petir intracloud, jumlah data tertinggi masih terdapat di Kecamatan Perbaungan, yaitu dengan jumlah total sambaran 2.719 selama bulan Maret. Untuk yang terendah juga masih terdapat di Kecamatan Dolok Merawan, yaitu dengan jumlah sambaran 79 sambaran selama bulan Maret. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada data IC dan CG Kabupaten Serdang Bedagai. Next. Nah, dapat dilihat dari tabel yang telah kami buat bahwa jumlah sambaran petir yang banyak terjadi itu masih tetap di daerah Perbaungan dengan jumlah 5.334 sambaran. Lalu disusul dengan Serampah dengan total 3.799, dan Pantai Cermin dan Pegajahan karena ini merupakan daerah yang dekat dengan pesisir. Lalu terendah itu ada dari Dolok Merawan, yaitu sekitar 119 karena memang daerahnya jauh dari pesisir. Next. Lalu ada data sambaran petir harian di bulan Maret Kabupaten Serdang Bedagai. Next. Nah, di hari pertama itu tertinggi pada pukul 10 UTC atau diubah ke WIB itu sekitar pukul 5 sore dengan total 5.021 sambaran. Lalu memang banyak terjadi pada waktu sore hari sampai menjelang pagi hari, itu sekitar pukul 7 WIB. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin menyampaikan terkait dengan data dari sambaran petir CG negatif per jam dalam sehari selama bulan Maret.
Adapun total petir harian CG negatif dimulai dari pukul 1 UTC sampai pukul 24 UTC yaitu sebanyak 81.387 petir. Adapun yang tertinggi terjadi pada pukul 10 UTC atau 17.00 WIB yaitu 7.715 petir, dan yang terendah terjadi pada pukul 6 UTC atau 13.00 siang. Terjadi 628. Mohon izin untuk slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu data keseluruhan sambaran petir CG, termasuk di dalamnya CG positif dan CG negatif. Total petir harian keseluruhan CG yaitu sebanyak 126.161 petir, dan yang tertinggi terjadi pada pukul 10 UTC atau 7 WIB yaitu 12.736 petir, dan yang terendah 873 petir. Selanjutnya kepada rekan yang Baik, terima kasih rekan Lutfi atas kesempatannya. Sekarang mohon izin saya akan melanjutkan pemaparan sambaran petir di bulan Maret untuk jenis petir IC. Hasil pengolahan data petir selama 1 bulan di bulan Maret ini pada grafik menunjukkan bahwa terdapat 209.322 total jumlah sambaran petir IC di Provinsi Sumatera Utara. Aktivitas terbanyak dapat kita amati melalui grafik umumnya terjadi pada pukul 9 hingga 13 waktu UTC atau sekitar pukul 16 hingga 20 waktu Indonesia Barat, dengan puncak pada pukul 10 waktu UTC atau 17.00 waktu waktu Indonesia Barat, yaitu dengan jumlah 23.758 sambaran petir. Sedangkan untuk aktivitas terendah umumnya terjadi pada pukul 3 waktu UTC hingga pukul 7.00 waktu UTC atau sekitar pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Barat, dengan titik terendah berada pada pukul 6.00 waktu UTC atau berada pada pukul 13.00 dengan jumlah sambaran yang terendah. Next. Kemudian untuk data petir gabungan dapat kita amati melalui grafik bahwa tren yang terbentuk ini memiliki kenampakan yang hampir sama dengan grafik sambaran petir sebelumnya, dengan jumlah total sebaran yaitu sebanyak 335.483 sambaran petir, dan aktivitas terbanyak secara umum terjadi pada pukul 9 hingga 13 waktu UTC atau sekitar pukul 16 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, dengan puncak tertinggi terjadi pada pukul 10 waktu UTC atau sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sebanyak 36.494 sambaran petir. Untuk aktivitas terendah umumnya terjadi pada pukul 3 waktu UTC hingga pukul 7 waktu UTC atau sekitar pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Barat, dengan titik terendah berada pada pukul 6 waktu UTC atau berada pada pukul 13 dengan jumlah sambaran sebanyak 2.077 sambaran petir. Baik, itulah akhir dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada
saran, pertanyaan maupun masukan dari rekan-rekan dan pembina, maka kami persilahkan. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Coba ke grafik tadi ya. Saya ingin memberi sedikit masukan. Nah, ini aja nggak apa-apa. Nah, ini untuk keterangan grafiknya ya, yang di bawah, yang bagian bawah, itu bagusnya grafik sambaran petir segi negatif per jam selama bulan Maret. Jadi dalam seharinya itu dihilangkan aja. Karena ini kan 1 bulan ya, per jam dalam 1 bulan. Oke. Terima kasih, Om Bina. Ya. Ini tadi paling tinggi di Kecamatan Perbaungan ya. Ada petanya nggak ya? Petanya masih di Gimana? Bina, petanya belum di layout, Om Bina. Masih dalam higis, Om Bina. Oke, nggak apa-apa. Saya cuma pengen lihat posisinya aja di mana. Kalau bisa di share screen, misalnya. Mau izin pembina, mau izin untuk share screen. Ya, silakan. Sebelumnya, mohon maaf pembina, untuk petanya kami masih belum kami rapikan, Bu. Masih kayak gitu. Oke. Nggak apa-apa. Saya pengen lihat posisi kecamatannya aja, ada di mana gitu. Oke. Nah, mungkin bisa di-hide dulu layar yang kerapatannya.
Kami izin untuk Ya. menggantikan share screen. Ya, silakan. Oke. Di sebelah sini. Oke, coba. Itu Serdang Bedaga ya. Perbaungannya sebelah mana? Oke, situ perbaungan ya. Perbaungan, oke. Ini gimana? Oke. 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 Coba ke grafik tadi lagi. Grafik tadi dulu. Oke. Perbaungan. Nah, coba sekalian 3 kecamatan yang lain. Serampah, Pandai Cermin, Pegajahan. Jadi ada 4. Coba. Bisa dicari nggak? Siap. Sudah gimana? Oke. Oh, di situ semua ya. Oke. Pandai Cermin. Oke. Ya, memang kebanyakan ini ya, petirnya di daerah pesisir ya. Gitu. Oke. Oke. Oke, cukup. Ini bisa balik lagi ke tadi, grafiknya tadi. Oke. Coba lihat yang grafik hariannya. Yang per jam ya, grafik per jam. Oke, satu. Oh ya, untuk yang saya mau tanya
selain kelompok 3, kelompok yang lain juga untuk yang apa namanya, yang grafik per jam ini, apakah sudah sudah disortir hanya petir-petir yang ada di kabupaten yang dimaksud, atau masih semua petir se-Sumatera Utara? Izin membina. Untuk kelompok 4 sendiri, petir yang digunakan untuk plotting tiap tim itu masih petir yang di Sumatera Utara, Pembina. Bukan di kabupaten yang dimaksud ya? Ya, bukan, Pembina. Oke. Kelompok 3? Izin membina, masih di seluruh Sumatera Utara, Pembina. Sumatera Utara juga ya? Di kelompok 1-2 juga mungkin masih Sumatera Utara ya? Oke. Oke. Dari saya mungkin cuma itu ya. Yang lain kalau ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita beri aplaus untuk kelompok ketiga. Saya persilakan untuk mengakhiri, menutup presentasinya. Mohon izin pembina, mohon izin rekan-rekan, mohon izin Abang TB. Terima kasih banyak atas perhatiannya terhadap presentasi dari kelompok 3. Kedepannya semoga untuk presentasi ini bisa menambah pengetahuan dan juga pemahaman kita terkait dengan data petir. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik tutur kata atau sikap dari kelompok 3 yang telah menyampaikan. Mohon izin untuk menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir saya persilakan kelompok 4. Mohon izin pembina, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4. Mohon izin untuk share screen pembina. Ya. Selamat pagi pembina, selamat pagi rekan-rekan, selamat siang pembina, selamat siang rekan-rekan, dan selamat siang Abang TB. Mohon izin sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami membahas persebaran petir pada bulan April di Kabupaten Karo, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri kami. Dari anggota kelompok 4 sendiri, yang pertama ada Nanda Abdul Latif dengan NPT 31210016, ada saya sendiri Nanda Marito Ampusunggu dengan NPT 31210017, ada Syafir Rian Cahyo Octaviano dengan NPT 31210018, dan yang terakhir ada Abang Muhammad Soleh dengan NPT 3421001. Mohon izin untuk outline sendiri yang akan kelompok kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian petir, yang kedua ada jenis-jenis petir, yang ketiga ada grafik persebaran petir per tiap jam, lalu yang terakhir ada grafik persebaran petir per kecamatan. Mohon izin untuk melanjutkan kepada Abang TB. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian petir. Pengertian petir adalah proses peluasan listrik dari udara disertai dengan bunyi gemuruh, dikarenakan dengan adanya pertemuan antar awan yang bermuatan positif dengan awan yang bermuatan negatif.
Selanjutnya, jenis-jenis petir. Yang pertama, float to ground, yang biasa disebut dengan CG. Float to ground adalah petir yang terjadi akibat pelepasan muapan antara awan dan tanah pada pembentukan petir. Pemisahnya muatan akan menghasilkan medan listrik. Jenis petir ini adalah petir yang sangat berbahaya dan merusak. Jenis yang kedua, intercloud atau yang biasa disebut IC. Intercloud adalah petir lepasan muatan listrik antara muatan yang berlawanan di dalam awan. Petir jenis ini adalah petir yang sering terjadi di dalam awan. Untuk jenis yang ketiga, to cloud. Cloud to cloud adalah petir yang terjadi di antara dua awan yang memiliki muatan listrik yang berbeda. Jenis petir ini tidak membahayakan properti atau seperti bangunan atau kehidupan yang di bumi dan tidak membahayakan penerbangan. Untuk jenis petir yang keempat, next. Jenis yang keempat adalah float to air. Float to air adalah petir yang terjadi akibat adanya muatan listrik negatif di awan bertemu dengan muatan listrik positif di udara. Selanjutnya akan dijelaskan sama rekan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai grafik persebaran petir tiap jam pada bulan April. Bisa dilanjut? Oke, yang pertama ada persebaran petir CGP di bulan April. Nah, untuk CGP sendiri, untuk waktunya sendiri ini masih waktu menggunakan UTC, sehingga kalau kita konversi ke waktu Indonesia Barat itu kita plus 7. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa pada pukul 1 UTC itu grafik mulai menurun. Nah, itu mulai naik lagi pada mulai pukul 7 sampai puncaknya itu pukul 10 UTC, atau kalau misalkan kita konversi ke waktu Indonesia Barat itu mulai pukul 2 itu mulai naik, lalu puncaknya itu pada pukul 18. Ya, pada pukul 18. Nah, pada grafik CGP ini jumlah petirnya nggak sebanyak yang lain-lainnya, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Abang Soleh, itu untuk CGP itu dia jarang terjadi, maksudnya CGP persentase terjadinya sangat sedikit. Nah, setelah pukul 11 UTC itu jumlah petirnya mengalami penurunan, tapi nggak serta-merta turun, itu masih ada naiknya sedikit pada pukul 13 UTC, ya, terus turun terus hingga pukul 00, lalu kembali naik juga pada keesokan harinya. Bisa dilanjut ke selanjutnya. Nah, setelah sebaran petir CGP ada juga sebaran petir CGN, yaitu cloud to ground negatif. Nah, kalau dilihat dari jumlahnya, CGN ini jauh lebih banyak daripada yang CGP. Sedangkan untuk grafiknya kurang lebih sama dengan yang CGP, di mana pada pukul 1 UTC atau di Indonesia pukul 8 itu dia mengalami penurunan jumlah petir, lalu mulai naik lagi pada pukul 7 hingga puncaknya pukul 10 atau pukul 17 WIB. Nah, setelah mengalami puncak itu mengalami penurunan lagi, dan lalu mengalami puncak yang kedua, yaitu pukul 20.00 UTC atau pukul 3 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian mengalami penurunan lagi dan bersiklus seperti itu. Bisa dilanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu gabungan dari CGP dan CGN, yaitu sebaran petir cloud to ground. Nah, untuk sebaran petirnya sendiri itu kurang lebih sama dengan sebaran petir cloud to ground yang negatif. Karena apa? Karena jumlah petir CGP itu hanya sebagian kecil dari CGN. Jadi
grafiknya lebih condong ke CGN, di mana ada 2 puncak, yaitu pada di antara pukul 10 hingga 11 UTC, dan juga puncak pada pukul 20 UTC. Atau kalau dalam WIB sekitar pukul 5 sampai 6 sore dan pukul 3 malam. Tapi puncaknya pada pukul 5 sampai 6 sore. Bisa dilanjut? Nah, selanjutnya ada lagi nih sebaran petir yang intercloud. Kan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai yang cloud to ground. Lalu selanjutnya ada intercloud, di mana untuk petir jenis ini itu tidak menyambar ke tanah, tapi hanya terjadi pada internal awan, di mana jumlahnya tentu jauh lebih banyak daripada jumlah petir cloud to ground. Yaitu dengan grafik yang kurang lebih sama, yaitu pada pukul 1 UTC atau pada pukul 8 WIB itu mengalami penurunan dan mulai naik kembali pada pukul 7 UTC atau pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan puncaknya sama, yaitu pukul 10 hingga 11 UTC atau pukul 5 hingga 6 sore. Setelah itu mengalami penurunan hingga pukul 00 turun lagi dan bersiklus seperti itu. Bisa dilanjutkan? Nah, untuk yang terakhir ini yaitu sebaran petir keseluruhan, yaitu gabungan dari intercloud dan juga cloud to ground. Untuk naik turunnya grafik juga masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu pada pukul 1 UTC atau pukul 8 itu mengalami penurunan, hingga pukul 7 UTC atau pukul 2 sore itu mengalami penaikan, hingga puncaknya pukul 10 hingga pukul 11 UTC atau pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bisa dilanjut? Nah, selanjutnya persebaran tiap kecamatan akan dilanjutkan oleh rekan kami Syafiri Raja Kitaviano. Selanjutnya adalah grafik persebaran petir per kecamatan di Kabupaten Karo. Yang pertama adalah sebaran petir CG positif per kecamatan di bulan April. Yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Tigan Derket dengan total sebarannya sebesar 546, dan kemudian diikuti oleh Kecamatan Kota Buruh dengan total 409, dan Namantelan sebanyak 412, dan yang paling kecil terdapat di daerah Kecamatan Payung sebesar 83. Next. Selanjutnya adalah kejadian petir intercloud. Yang paling tinggi sebanyak 1.829 di Kecamatan Tigan Derket, dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Payung sebanyak 367. Selanjutnya adalah kejadian petir CG, baik CG positif dan negatif di Kabupaten Karo. Yang tertinggi masih di Kelurahan Tigan Derket dengan banyak sebesar 1.101, dan yang paling sedikit juga masih sama di Kecamatan Payung sebanyak 189. Satunya maaf, ini ada kesalahan sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah kejadian total petir baik CG maupun IC di Kabupaten Karo. Yang tertinggi masih di daerah Tigan Derket dengan banyak 2.930, dan yang paling sedikit juga masih di daerah Payung sebanyak 556. Mohon izin, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya dari pembina maupun dari rekan-rekan sekalian, kami persilakan.
Oke, silakan. Jika ada pertanyaan. Coba saya pengen lihat yang grafik per kecamatan tadi ya. Sebentar. Slide pertama yang di pengertian petir. Oke, nah. Nah, kalau kita baca kalimat ini kan pertemuan antara awan positif dan awan negatif. Berarti dia ini pengertian petir IC ya. Bukan pengertian petir secara umum. Karena kan ada awan ke tanah, awan ke udara juga ada. Jadi kalau pengertian petir yang seperti ini pengertian petir IC. Itu yang mau saya koreksi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian coba ke yang grafik kecamatan. Oke. Bisa di ini nggak ditampilin di peta nggak untuk kecamatan Tigandarket, Namanteran, Barusjahe sama Kutabuluh, 4 kecamatan itu aja. Mohon izin pembina, Ya. mohon izin untuk menunggu sebentar dikarenakan masih membuka aplikasinya. Sip, terima kasih. Ya, oke, nggak apa-apa. Mohon izin untuk melakukan share screen. Ya. Oke. Tigandarket, Tigandarket. Oke. Oke.
Di SIG udah diajari ini, nampilin peta topografi gitu, peta ketinggian tanah gitu. Oke. Coba apa namanya? Bikin transparan. Oke. Tadi yang paling tinggi di mana? 3 undercut ya? 3 undercut, oke. Oke. Sekarang coba balik ke grafik tadi. Ini kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ya. Coba ke grafik yang per jam, grafik per jam. Izin Mbina, apakah sudah terlihat Mbina? Belum, ini masih gigisnya. Yang grafik per jam aja, coba. Nah, oke, coba grafik per jam yang total CG sama IC. Oke, ini ya. Nah, di sini kan dari tadi ya, dari kelompok pertama 2, 3, 4, kalau kita perhatikan di grafik per jam itu mayoritas 2 puncak ya. Ada di sore hari sama tengah malam. Sore harinya itu sekitar jam 4, 5, 6, kemudian tengah malam sekitar jam berapa tuh? Jam 2, jam 3-an ya. Nah, untuk yang puncak pertama, yang sore hari itu disebabkan ya karena ini ya, pembentukan awan kan dimulai dari ini ya, pemanasan matahari di siang hari, kemudian sore itu dia sudah terkumpul cukup banyak uap air, sehingga terbentuklah awan-awan konvektif atau awan-awan seperti cumulus atau cumulonimbus. Nah, pada saat sore hari muatannya sudah cukup banyak, akhirnya dia menimbulkan hujan dan juga ada petir. Nah, jadi yang puncak pertama itu akibat adanya ya proses evaporasi. Nah, kemudian yang tengah malam itu disebabkan, kalau istilah meteo ya, itu namanya proses adveksi. Adveksi itu adalah perpindahan awan dari satu tempat ke tempat yang lain secara horizontal.
Nah, itu bisa disebabkan oleh angin, adanya angin atau ya perbedaan tekanan udara. Nah, jadi awannya ini terbentuk di tempat lain ya, terbentuk di tempat lain, kemudian karena ada angin dan perbedaan tekanan udara, akhirnya si awan ini dia terkumpul di terkumpul di satu wilayah. Nah, karena terkumpul, jadi si uap airnya jadi cukup banyak ya dan jenuh ya. Kemudian turunlah hujan dan disertai dengan petir. Nah, jadi untuk puncak pertama itu akibat adanya proses evaporasi. Kemudian yang puncak kedua yang di tengah malam itu akibat adanya proses adveksi. Nah, itu nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail di pendahuluan meteo ya. Sudah diajari belum pendahuluan meteo? Sudah punya. Sudah ya. Di semester kemarin apa semester ini? Siap, semester 1 Mina. Semester 1 ya. Oh, oke, berarti nggak ada lagi ya pelajaran tentang meteo ya. Oke, jadi intinya itu puncak pertama itu akibat evaporasi dan puncak kedua itu akibat adanya proses adveksi, gitu. Oke, sebentar. Oke. Nah, Nah, kemarin sebenarnya saya tuh pengennya yang grafik per jam ini dibuatnya per kabupaten ya, karena saya pengen tahu karakteristik tiap kabupaten tuh kayak apa gitu. Per jamnya tuh jumlah petirnya kayak apa. Tapi karena ini kan sesumut ya, Sumatera Utara, 4 kelompok semuanya se-Sumatera Utara, jadinya polanya ya sama kayak gitu. Kalau per kabupaten kan ya ada kemungkinan berbeda ya polanya. Tapi oke, nggak masalah. Kita beri aplaus ke kelompok 4. Terima kasih atas presentasinya. Saya beri kesempatan ke kelompok 4 untuk menutup presentasinya. Terima kasih atas saran serta masukan dari pembina. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan dari kelompok kami yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 4 undur diri. Terima kasih. Oke. Oke. Kita masih ada 1 jam ya, 1 jam. Saya akan coba sebentar. Oke, sudah bisa terlihat? Siap, sudah terlihat. Oke. Oke, ini ada sedikit materi ya tentang metode gravitasi kemarin, yaitu tentang koreksi medan. Nah, sedangkan untuk pembuatan peta kontur nanti akan kita lakukan setelah kita praktek pengolahan datanya dulu. Jadi nanti kita coba olah data, baru setelah kita olah, kita buat konturnya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu saya akan coba menjelaskan ya tentang salah satu koreksi di metode gravitasi yang disebut dengan koreksi medan. Nah, koreksi medan ini
kemarin sudah sempat disinggung ya, sudah sedikit saya jelaskan, itu biasanya sudah include di software ya, sudah include di software, ada software pengolahannya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau hitung manual itu juga sebenarnya bisa, cuma memang ribet. Nah, tapi yang penting di sini adalah saya ingin menyampaikan tentang prinsip dari si koreksi medan atau koreksi topografi ini. Nah, jadi fungsi dari koreksi medan atau topografi ini itu dilakukan untuk mengkoreksi adanya pengaruh penyebaran massa yang tidak teratur di sekitar titik pengukuran. Nah, dalam koreksi Bugger ya, koreksi Bugge itu diasumsikan bahwa titik pengukuran di lapangan berada pada suatu bidang yang datar. Nah, sedangkan pada kenyataannya di lapangan itu topografi tidak datar. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita melakukan survei gravitasi ya. Cuma di lokasi sekitar kita itu ya ada bebatuan seperti ini. Ada bukit batu seperti ini. Kalau di koreksi Bugge itu semua dianggap datar ya, tidak ada perbukitan, tidak ada jurang. Nah, untuk padahal kan adanya jurang atau perbukitan gitu akan mempengaruhi hasil dari pengukuran menggunakan gravimeter. Nah, untuk menghitung pengaruh atau menghitung nilai gravitasi akibat adanya fitur-fitur topografi tadi itu, adanya jurang atau adanya perbukitan itu kita membuat suatu vektor ya, ring vektor atau vektor cincin seperti ini. Di lokasi lokasi kita di sini, di tengah sini. Ini lokasi kita survei. Nah, kemudian kita buat vektor cincin di sekitar kita dengan radius ada ya radius sekian ya, radius dalam dan radius luar, dan ketinggian sesuai dengan ketinggian atau kedalaman si fitur topografi tersebut. Nah, kemudian dari cincin tersebut kita bagi menjadi beberapa sektor. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Posisi kita di sini, kemudian di belakang ada bukit batu seperti ini. Nah, jadi sektornya cukup dimulai dari ya sesuai dengan ukuran si ini ya, si fitur topografinya ya, dan ketinggiannya itu juga sesuai dengan ketinggian si fitur topografinya. Nah, ini kan dari atas agak samping ya. Nah, kalau kita lihat dari atas, kurang lebih seperti ini. Jadi dalam cincin tersebut kita bagi jadi beberapa sektor. Nah, ukuran sektornya ini bisa kita sesuaikan dengan si fitur topografi yang dimaksud. Ini di sini contohnya dibagi jadi 8 ya. Dibagi jadi 8 sektor. Nah, kemudian rumusnya seperti ini. Nilai G-nya ya, G di ringnya, ini G dalam satu vektor. Dalam satu vektor, bukan G keseluruhan, tapi G dari vektor yang ada fitur topografi. Nah, itu rumusnya seperti ini, 2pi G kali rho dibagi N. G ini kan konstanta gravitasi ya, rho ini massa jenis dari fitur topografi yang dimaksud, kemudian N ini jumlah sektornya. Artinya dalam satu cincin ini kita bagi jadi berapa sektor. Di sini kan kita bagi 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, artinya N-nya ini ada 8. Nah, kemudian dikali dengan RO dikurangi RI. RO ini adalah jari-jari cincin bagian luar.
radius jadi-jadi ya, sama aja ya. Radius luar cincin. Kemudian RI ini radius dalam cincin. Jadi RO ini di sini, di luarnya, kemudian RI ini adalah radius dalamnya. Jadi karena yang luar dikurangi dalam, otomatis kita dapat nilai yang ini. Nilai apa namanya? Jari-jari dari si fitur topografinya. Nah, kemudian ditambah RI kuadrat ya, RI radius dalam kuadrat ditambah Z atau ketebalan atau ketinggian sektor. Dikuadratkan, kemudian diakar dan dikurangi dengan RO-nya, radius luar ya, radius luar kuadrat tambah ketebalan kuadrat, kemudian diakar. Nah, rumusnya ya seperti ini. Nah, contoh perhitungannya ini seperti ini. Misalnya, hitunglah koreksi medan oleh sebuah lavadom ya, dengan massa jenis 2,3 gram per cm kubik dan rata-rata ketinggian 500 meter. Jadi ini massa jenisnya si lavadom ini, massa jenisnya 2,3 gram per cm kubik, rata-rata ketinggiannya 500 meter, dan berlokasi antara 2 hingga 5 km dari titik pengukuran gravitasi S. Jadi kita mengukurnya di titik ini, titik S. Dan radius dalam ini 2 kilo, radius luar 5 kilo. Nah, anggaplah dom ini ya, berada dalam kompartemen dengan ukuran sektor 45 derajat. Kompartemen atau ya sektor ya, sama aja. Itu kita apa namanya? Kita ukur ternyata sudutnya 45 derajat. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Nah, RO-nya itu 5 kilo kan, 5 kilo berarti 5.000 meter. RI-nya itu berarti 2 kilo atau 2 meter, kemudian ketebalan atau Z-nya itu 500 meter. Nah, kemudian tadi sektornya, ukuran sektor 45 derajat. Nah, 45 derajat berarti 360 derajat dibagi 45 ya, berarti dibagi 8. Artinya satu cincin itu dibagi 8. Kemudian massa jenisnya itu 2,3 gram per cm kubik atau 2.300 kg per meter kubik ya, dan konstanta gravitasinya sekian. Nah, tinggal kita masukkan, dapatlah nilai 0,441 miligal. Nah, ini kita dapat nilai si koreksi medannya. Nah, ini nanti kita masukkan ke perhitungan untuk mendapatkan nilai ini ya, apa namanya? Bugge, anomali Bugge-nya ya. Oke. Ada bisa dipahami nggak atau kecepatan? Yang bisa dipahami mungkin. Bisa. Oke. Nah, tapi apa namanya? Di prakteknya ya, itu umumnya kalau kita ngitung manual gini kan ya susah ya. Karena kan di lapangan pasti fiturnya bervariasi ya, sangat bervariasi. Bisa aja di sini apa namanya? Ya di sini ada lavadom tadi, kemudian tempat lain itu ada jurang, lalu tempat lain datar, kemudian tempat lain ada lavadom lagi. Artinya bisa dilakukan secara manual, tetapi membutuhkan waktu dan usaha yang cukup besar. Nah, tapi apa namanya? Dalam software pengolahan Gravity itu biasanya dia sudah tersedia koreksi medan ya. Nanti dia si software ini dia akan membaca data topografinya. Jadi dia akan membaca peta topografi di sekitar lokasi pengukuran. Nah, dia nanti akan mendeteksi apakah ada apa namanya?
lembah misalnya, atau lembah atau jurang, atau misalnya ada perbukitan di sekitar lokasi survei kayak gitu. Nah, tapi nanti pas kita praktek pengolahan data, nanti kita akan coba pakai Excel aja ya. Kita coba pakai Excel, nanti koreksi medianya sudah tersedia. Jadi nanti tinggal memasukkan ke apa namanya? Tinggal menghitung koreksi-koreksi yang lain. Kayak gitu. Oke. Oh ya, kita sudah ada informasi UAS belum ya? Mulai kapan UASnya? Soalnya, bentar. Izin bisa. Ya, silakan. Ya, silakan. Nah, soalnya kalau di jadwal saya ya, itu minggu depan sudah UAS. Nah, makanya saya mau tanya, apakah sudah ada informasi kapan akan dilaksanakan UAS-nya? Kita masih ada 2 pertemuan lagi yang harus kita selesaikan sebelum UAS. Mohon izin untuk UAS itu berdasarkan kalender akademik 2 minggu lagi Pembina. Cuma 2 minggu untuk belum tahu. Karena kan yang kalender akademik itu yang jadwal asli sekarang itu telat 1 minggu dari kalender akademik. Telat 1 minggu ya? Mohon izin bisa mengulangi. Telatnya 1 minggu ya? Telat 1 minggu Pembina. Oke. 1 minggu berarti kemungkinan UAS-nya di 4 Juli ya? 4 Juli. Oke, 4 Juli. Oke, sebentar. Oke, berarti kita ya. Oke, berarti minggu ya. Kita masih ada 2 pertemuan. Minggu depan sekali, kemudian ada 1 lagi. Nanti saya tolong dicarikan ya waktu kosong, bisa minggu ini atau minggu depan untuk mengisi ketinggalan 1 pertemuan. Minggu depan ya, bisa tolong dicarikan waktu ya untuk mengisi 1 pertemuan. Siap, aja Pembina. ya. Siap, Pembina. Oke. Ya, habis sih. Cukup sekian sih. Apa namanya? Cukup materinya cukup sekian. Tapi ada pertanyaan nggak untuk si koreksi medan ini? Mohon izin bertanya, Pembina. Ya, silakan. Izin bertanya, itu pembagian sektor pada cincin vektornya berdasarkan apa ya, Pembina? Terima kasih, Pembina. Oke, sudah. Oh ini ya, apa? Pembagian sektor ini ya. Itu biasanya ini sebenarnya tergantung apa namanya? Dari ukuran dari fitur topografinya. Baik kayak gimana? Sebentar. Nah, kayak gini lah. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan dari titik ini kan kita bisa ukur ya
sisi sini dan sisi sebelah sini itu sudutnya itu berapa derajat. Kan bisa kita ukur menggunakan kompas, kan kita bisa mendapatkan nilai tersebut. Nah, nanti kan kita bisa dapat tuh sudutnya berapa. Nah, tinggal kita hitung aja 360 derajat dibagi nilainya berapa tadi. Nah, kan dapat nilai pembaginya. Yang ini. Nah, ini. 360 derajat dibagi 45. Kan 8 ya. Nah, tapi itu untuk satu fitur topografi. Misalnya di sebelah sini misalnya ada lagi fitur topografi, ada bukit kecil misalnya, tapi ukurannya lebih kecil lagi, sudutnya lebih kecil. Kalau ini kan sudutnya 45 tadi ya, ini sudutnya 45. Nah, ini misalnya sudutnya cuma 10 derajat gitu misalnya. Ya udah, kita hitung lagi. 360 derajat dibagi 10 berapa? Berarti 36 kan? Ini 360 derajat dibagi 10. Berarti kan ada 36. Berarti pembaginya ada 36 sektor. Itu untuk masing-masing fitur topografi. Jadi dilakukannya ini ya, berulang-ulang. Siap, terima kasih. Ya. Oke. Nah, misalnya nah, ini kan kalau ini kan ketahuan ya. Ini kan misalnya bukit ya. Bukit kalau kita lihat dari sini, dari titik pengukuran itu sudutnya ya. Sudutnya itu 45 derajat. Nah, artinya dia adalah 1/8 kan? 1/8 dari 360 kan? Satu lingkaran kan 360 ya. Nah, si bukit ini dia memenuhi 1/8 dari keseluruhan lingkaran. Kan 360 bagi 45 ya. Dari 45 kan 8 ya. Nah, artinya si bukit ini dia 1/8 dari keseluruhan cincin ini. Nah, tapi kalau misalnya di sini ada bukit lagi. Nah, kita ukur lagi dari sini, titik ukuran ini ke sini itu berapa derajat, kemudian dari sini ke sini itu berapa derajat. Nah, kemudian kan bisa kita dapatkan ya sudutnya itu berapa. Misalnya ini sudutnya 10 derajat. Nah, berarti dia berapa? 360 dibagi 10. Dan 36. Artinya si bukit ini dia memenuhi 1/36 dari keseluruhan lingkaran. Nah, tapi kita perhatikan juga radius dalam dan radius luarnya. Nah, radius dalam dan luarnya harus kita sesuaikan ya dengan si fitur topografinya. Kalau kalau kan bukitnya ini ya, ini bukitnya ya. Bukitnya otomatis radius dalam dan radius luarnya itu adalah ini radius dalam dan ini radius luarnya. Kayak gitu. Nah, jadi kita menghitungnya per fitur topografinya. Kita menghitung pengaruh tiap-tiap fitur topografi terhadap
nilai pengukuran gravity di sini. Nah, begitu juga kalau misalnya ada fitur-fitur yang lain di tempat yang lain dengan ukuran yang berbeda pula. Kalau misalnya ukurannya gede, misalnya ini misalnya bukit ya, ya kita ini lagi, apa namanya? Kita hitung lagi. Ini sana berapa derajat, sini berapa derajat, kita hitung ini berapa derajat. Kemudian radius dalamnya juga kita tentukan. Ini radius dalamnya sini, ini radius luarnya di sini. Gitu. Nah, jadi kita harus selain tahu apa namanya ketinggian atau kedalaman dari fitur topografinya ini, kita juga harus tahu jarak si fitur topografi ini, jarak dalam dan jarak luar sini ya. Nah, kalau pas kita praktek di lapangan kan susah ya, otomatis kita harus melihatnya dari peta topografi. Oke. Oke, bisa dipahami nggak? Siap, bisa Pembina. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Izin mungkin cukup Pembina. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan siang ini. Kita bertemu lagi di minggu depan atau ya nanti nunggu informasi jadwal pengganti untuk satu pertemuan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pembina. Oke, saya mohon maaf ini ya nggak bisa sampai 11.40. Oke, karena masih ada kegiatan yang lain. Oke, sebentar. Oke, saya akhiri Zoom hari ini ya. Oke. Terima kasih semuanya. Siap, terima kasih Pembina.